Tentu itu yang menjadi pertanyaan publik yang masih ditunggu-tunggu oleh publik. Detail kasus ini seperti apa? Apa latar belakang dari Peggy dan lain sebagainya terkait dengan kasus ini? Itu kita akan tunggu nanti rilis dari pihak kepolisian. Terima kasih Duhan, informasi dari Polda Jawa Barat. Saya ingin ke Mbak Cindy Cindy. menanggapi pertanyaan dari Bang Johnson tadi pada saat ditangkap. Rivaldi pada saat itu kan dikenakan pasal pencurian dan juga penganiayaan dengan pemilikan senjata tajam. Apakah itu masuk dalam barang buktinya masuk dalam pemeriksaan BAP dan juga persidangan mungkin? Atau dipisahkan? Baik, untuk barang bukti memang dipakai di saat persidangan karena posisinya itu kan masih sangkut dengan yang kasus penganiayaan itu ya. Jadi barang bukti yang dibawa Sajam itu sama Rivaldi itu dijadikan alat bukti di dalam persidangan. Nah tadi juga membahas masalah pra peradilan ya sedikit. Kenapa tidak melakukan pra peradilan? Karena tidak ada surat perintah penahanan untuk Rivaldi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Makanya kami tidak mengajukan pra peradilan karena tidak ada surat perintah penahanan. Adanya surat perintah penahanan itu untuk kasus penganiayaan Rivaldi. Maka kami tidak mengajukan pra peradilan. Oke. Baik. Kita ingin ke Pak Beni. Pak Beni, kalau apa yang dikatakan oleh Rivaldi ini memang benar adanya, ada sejumlah kejanggalan dalam penulisan BAP, lalu ada tadi dugaannya pemalsuan tanda tangan. Ini apakah hal ini perlu ditelusuri karena rasa-rasanya kok para penyidik ini kok tidak sesuai dengan prosedur begitu. Ini bagaimana kemudian menanggapinya Pak Beni? Yang pertama kami mendorong untuk pengawas internal untuk menangani masalah ini. Temuan-temuan yang sudah mencuat ke publik, baik disampaikan oleh via penasihat hukum, via terpidana sendiri, ini perlu ditindaklanjuti. Kenapa? Karena nanti akan ada hal-hal yang berkaitan dengan novum dalam rangka mengajukan PK. Yang kedua, ini perlu diberikan sanksi karena kalau memang betul terjadi seperti itu, ini kan penyimpangan yang serius, yang tidak boleh dibiarkan karena merusak citra kepolisian. Nah di samping itu juga kami berharap ada satu katakanlah sinergi yang baik antara para penasihat hukum ini untuk dengan jajaran Polri, khususnya pengawas internal. Dalam ini ada Wasidik, ada Propam, ada Irwasum. Dan dengan kerjasama nanti bukti-bukti disampaikan atau dilaporkan secara resmi akan diproses. Nah kami dari Kompolnas selaku pengawas internal juga akan turun. Makanya nanti didahului dengan adanya gelar perkara penanganan Peggy ini, kami akan hadir, nanti akan ditentukan waktunya. Kemudian akan ada rekonstruksi, kami juga hadir untuk melihat langsung bagaimana keterangan dari saksi maupun tersangkanya, sehingga nanti kita semua mendapatkan transparansi dari pihak penyidik. Ini penting sekali transparansi ini, supaya tidak nanti terjadi silang pendapat, silang argumentasi. Kami berharap itu dilakukan oleh Polri. Ini perlu pengajuan nggak sih Pak Beni, atau memang bisa langsung jalan sendiri Irwasum tanpa ada pengajuan dari siapapun misalnya? Biasanya ada laporan resmi sebagai landasan atau dasar melakukan upaya penyelidikan. Namun dengan temuan ini pun kalau memang nanti sangat telak sekali ya, itu bisa juga langsung diproses ke dalam untuk nanti cross check dengan pihak yang menangani. Siapa yang BAP, kemudian memintakan tanda tangan, baik tanda tangan yang tadi dikatakan ini kok berbeda dengan tanda tangan yang satunya. Nah ini nanti penyelidikan dilakukan secara internal dulu, begitu. Oke, Pak Beni dan juga Bang Johnson, ini selain juga para terpidana yang nampaknya ikut buka suara, tapi yang terbaru ini juga kemarin ada saksi mata yang disebut sebagai saksi kunci bernama AF. Nanti juga kita akan bahas selengkapnya ya, kira-kira apakah ini juga nanti akan disatukan dalam rekonstruksi yang disampaikan oleh Pak Beni sebelumnya. Nanti kita akan bahas, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi untuk Anda.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami lanjutkan dialog. Saya mau ke Bang Jansen terlebih dahulu sebelum ke Pak Beni lagi. Izin Pak Beni. Bang Jansen, ini kan ada pernyataan yang muncul nih dari salah satu saksi yang disebut-sebut sebagai saksi kunci begitu. Aep salah satunya. Nah, Aep ini mengatakan bahwa memang ada salah satu pelaku yang bernama Saka Tatal, begitupun Peggy yang sudah ditangkap, ini benar begitu. Pernyataannya ini bagaimana cara menilainya? Ini sudah 8 tahun yang lalu, Bang Jansen. Nah, itu dia. Jadi ini kalau Anda mengatakan saksi kunci itu bukan satu, bukan hanya Aep, 2 kan. Dan ini kaitannya kan ke Rudiana. Rudiana ini kaitannya ke tindakan dan proses yang berlanjut, ya kan. Maka menurut saya nggak bisa cuma pengakuan dan cerita-cerita hanya BAP. Itu harus di cross check benar-benar dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur. Kalau tidak, makanya bisa ruwet. Tapi ini kan ada hambatan kekuasaan, hambatan psikologi. Apa hambatan kekuasaan itu apa maksudnya, Bang? Ya, orang-orang yang ini kan udah 8 tahun, mereka ada yang pada berkuasa kan. Di polisi maksudnya? Ya, dan Rudiana itu ya selain kunci, juga kan kasihan karena dia juga kan dari bapaknya korban gitu kan. Tapi mau tidak mau memang semua ini harus diikuti prosedurnya. Kalau enggak semuanya jadi liar dan spekulasi juga menjadi makin kemana-mana. Tapi prinsip keadilan menurut saya harus dilakukan. Selain prosedur, kita mensupport orang yang sekarang ini bekerja, tapi mengevaluasi dan menindak. Ya itu, ya kan. Menindak juga nggak bisa sembarangan kan, karena ini udah banyak ada yang jadi jenderal, ada yang macam-macam itu. Dan menurut saya selain kasus ini dilakukan tadi evaluasi, penindakan, ya kan, eksaminasi dan juga audit, ya. Menurut saya sistemnya juga harus dilakukan karena di tingkat Polres misalnya untuk serse itu harus orang-orang yang memang punya standar. Supaya dia mengikuti prosedur sains. Sehingga tidak lagi terjadi ditemukan sperma tapi tidak ditindaklanjuti DNA-nya apa segala macam. Sementara pelakunya tidak satu orang misalnya kan. Padahal secara prosedur hukum itu wajib dilakukan. Wajib, karena itu menentukan. Kemudian cara menangani TKP, ya kan. Cara memproses sebab kematian kalau ada kematian. Itu hal-hal prinsip dasar yang penting karena itu akan menjadi taruhannya terhadap seluruh prosedur penegak hukum. Jadi nggak bisa kita mengatakan, ya karena sudah diputus pengadilan, maka harus dianggap benar. Dianggap benar, sementara rakyat menuntut keadilan dan kebenaran. Bagaimana Bang, menelusurinya ini harus restart lagi dari awal apa bagaimana? Restart dalam rangka memperbaiki supaya kebenaran yang sudah hancur ini berdiri tegak. Baru didorong untuk ke arah keadilan dan kemanusiaan. PK berarti Bang, peninjauan kembali? Iya, satu-satunya kalau pakai mekanisme hukum ya itu. Siapa yang harus mengajukan PK siapa? Ya terutama pasti korban, ya kan. Tapi kesadaran dari pemangku kepentingan, yaitu penyidik dalam hal ini polisi, kejaksaan dan pengadilan harus turun. Dan juga menurut saya Komnas Anak, karena ini ada soal anak. Kita nggak mau kan, selain nanti ini kita bongkar dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, kita harus memperbaiki sistem, ya kan, mengevaluasinya, ya, supaya bully, narkoba, geng motor, kemudian hubungan-hubungan percintaan yang sekarang kelihatannya terlampau bebas dan terlampau liar, bisa kita coba rekayasa dan kita kendalikan agar ini tidak menjadi persoalan yang sangat terbuka. Baik. Gitu.